Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Zalia Nabila dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik gelombang bunyi. Dimulai dari landasan teori, bunyi adalah suatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi tersebut disebut sebagai sumber bunyi. Gelombang bunyi memerlukan medium untuk merambat. Medium merambat gelombang bunyi ini bisa berupa zat padat, cair maupun gas. Karena itu, gelombang bunyi tidak dapat merambat di ruangan hampa. Gelombang bunyi memiliki kecepatan rambat yang terbatas. Kecepatan gelombang bunyi tergantung pada medium rambatnya. Cepat rambat gelombang ini juga meningkat seiring meningkatnya suhu mediumnya. Dengan demikian, cara terjadinya gelombang adalah dengan adanya benda yang bergetar serta perambatannya memerlukan perantara. Percobaan pertama, pengaruh frekuensi dan amplitudo terhadap gelombang bunyi. Untuk langkah kerjanya, pastikan memiliki jaringan internet dan membuka laman berikut. Jika sudah, pilih menu Wave. Kemudian, dengan pengaturan amplitudo sedang, hidupkan graf dan Python. Kemudian, klik tombol hijau pada gambar loudspeaker. Amati apa yang terjadi. Dengan mengubah pengaturan frekuensi tanpa mengubah amplitudo, lakukan dan amati dengan seksama. Kemudian, dengan mengubah pengaturan amplitudo tanpa mengubah pengaturan frekuensi, lakukan dan amati dengan seksama. Kesimpulan, pada pengamatan pertama, dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, maka terjadi getaran yang mengakibatkan terbentuknya bunyi. Kemudian dengan menggeser pengaturan frekuensi tanpa mengubah amplitudo, frekuensi menjadi lebih tinggi, maka getarannya akan semakin cepat sehingga semakin tinggi nadanya. Begitu pula sebaliknya. Lalu dengan mengubah pengaturan panel tersebut tanpa mengubah pengaturan frekuensi dengan amplitudo menjadi lebih tinggi, maka getaran akan semakin kuat sehingga semakin keras pula bunyi yang dihasilkan. Itu pula sebaliknya. Percobaan 2, interferensi gelombang bunyi. Pilih menu interferensi. Pengaturan frekuensi sebesar sedang dan amplitudo sebesar maksimal. Kemudian pengaturan jarak antara dua sumber gelombang yaitu sebesar 200 cm. Langkah-langkahnya yaitu klik tombol hijau pada salah satu loudspeaker, kemudian klik tombol graf pada panel. Amati amplitudo gelombang. Kemudian hidupkan tombol hijau di sebelahnya. Amati perubahan amplitudo pada gelombang. Kemudian syaratlah osiloskop ke tengah layar. Matikan graf. Kemudian, pada keadaan gelombang bekerja, letakkan kaca pembesar pada gelombang dengan cara untuk kaca pembesar berwarna terang berada pada titik-titik beramplitudo paling maksimum. Kemudian untuk kaca pembesar berwarna gelap berada pada titik-titik amplitudo 0 atau minimum.
kemudian amati. Lalu selanjutnya ubah pada titik-titik yang berbeda dan amati. Dengan mengubah jarak kedua loudspeaker, kita tambah dan amati. Lalu dengan mengubah jarak kedua pengaturan frekuensi dan amplitudo. Kesimpulan, interferensi gelombang adalah perpaduan atau superposisi gelombang ketika dua gelombang atau lebih tiba di tempat yang sama pada saat yang sama. Jika kedua gelombang berlawanan ketika saling melewati dan hasilnya disebut interferensi destruktif. Jika simpangan resultan lebih besar daripada pulsa masing-masing dan hasilnya disebut interferensi konstruktif. Percobaan 3. Difraksi gelombang bunyi pada celah. Pilih menu slide. Kemudian lakukan pengaturan seperti berikut. Hidupkan pengaturan sumber gelombang. Kemudian atur lebar celah sebesar 9 cm. Kemudian klik tombol hijau pada sound generator. Amatilah pola gelombang yang terjadi di sebelah kiri dan sebelah kanan celah. Aktifkan mode graf. Amati amplitudo sebelah kiri dan sebelah kanan. Dengan mengubah lebar celah, amati perubahan yang terjadi. Kemudian ulangi langkah tersebut dengan mode celah ganda. Kita ubah. Kemudian slide separasinya dengan jarak 200 cm. Dengan mengubah variabel pada lebar maupun jarak celah. Kemudian amati. Dengan mengubah lebar celah, amati perubahan yang terjadi. Untuk selanjutnya, dengan mengubah variabel pada lebar maupun jarak celah. Kesimpulan, difraksi adalah suatu arah gelombang ketika melewati sebuah celah dengan sebuah penghalang. Penyebaran gelombang dipengaruhi oleh besarnya celah. Jadi, semakin kecil celahnya, maka penyebaran gelombang akan semakin lebar, dan semakin besar celahnya, maka penyebaran akan semakin sempit, sehingga difraksi tidak dapat terlihat dengan jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.